Marotta dia mau menyelesaikan transfer Dybala itu sebelum 6 Juli. Kalau kemarin kan halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih gila, kemarin begadang sampai subuh, sampai jam 1 Pak. Ini live. Sekarang kita lanjut dengan bikin konten. Bahkan hari ini aku mau bikin 2 konten. Wih, produktif kali aku ini. Jadi bangga dengan diri sendiri. Oke, ini masih seputar transfer. Kemarin muncul berkali-kali di live. Setiap live selalu ada yang nanya, Bang, Dybala gimana Bang? Bang, Dybala gimana? Aduh. Nih, Dybala dari Marotta. Marotta wants to sell Edin Dzeko to make room for signing of Paulo Dybala. Jadi masih sama. Inter serius ingin mendapatkan Dybala, tapi mau nggak mau kita harus membuat ruang dulu. Dan seperti yang aku bilang kan kemarin antara Dzeko atau Korea. Kemudian muncul lagi spekulasi antara Dzeko atau Lautaro, tapi aku bilang Lautaro nggak mungkin. Kemudian Dzeko, Korea juga nggak mungkin karena ini anak kesayangannya Inzaghi. Nah sekarang ini muncul, akhirnya Marotta maunya dijual Dzeko. Memang Dzeko yang paling ini karena gajinya lumayan gede, terus dari segi fisik dia yang paling kendor di antara yang lain ini. Kemudian Korea juga sudah mulai menunjukkan peningkatan dekat-dekat akhir musim. Makanya pilihan paling logis ya Dzeko, mau gimana lagi. Dari Luca Marchetti, ini Italian jurnalis, kepindahan Paulo Dybala on standby and he has no other offers. Jadi kan kemarin kawan-kawan, nanti kalau ditikung gimana nih? Tapi sampai saat ini belum ada tawaran yang nyata dari klub lain untuk Dybala. Kemarin kan gosipnya Milan lagi mengintai nih. Tapi dengan permintaan gaji si Dybala yang sekarang itu, Milan nggak sanggup memenuhi dia. Kecuali dia mau menurunkan permintaan gajinya. Kalau permintaan gajinya diturunkan, ya tetap Inter yang lebih unggul lagi untuk dapetin. Karena kalau ibaratnya kalau Milan aja sanggup, ya Inter pasti 2 kali lebih sanggup. Bahkan bukan tidak mungkin kalau misalnya Paulo Dybala menurunkan permintaan gajinya, ya udah ambil aja dulu, sambil ini kita cari pembeli buat Alexis Sanchez, Dzeko. Ya memang 2 itu yang paling santer kabarnya bakal dikeluarin dari squad Inter. Today, the amount that AC Milan are ready to make wouldn't be competitive. Jadi jumlah yang bisa ditawarkan oleh AC Milan itu nggak akan kompetitif, nggak akan bisa berkompetisi dengan jumlah yang ditawarkan Inter. Walaupun Inter itu lebih ke ini, gajinya nggak terlalu banyak, tapi lebih banyak di add-ons-nya. Jadi bonus yang dihitung berdasarkan jumlah penampilan Dybala gitu. Nah kemudian sekalian lagi mumpung ngomongin Dybala, siapa aja sih sebenarnya rival Inter? Kalau Milan sudah enggak. 2 yang paling kuat ini aku ambil dari Sempre Inter, Tottenham Hotspur dan Atletico Madrid. Antonio Conte memang udah bukan rahasia lagi, udah lama memang ngebet sama Dybala. Bahkan waktu tahun 2016 sebelum Dybala dipanggil membela Argentina, Conte mendekati dia, mau nggak membela Itali gitu. Waktu itu kan masih Conte yang pegang Itali. Tapi Dybalanya nggak mau, karena aku orang Argentina, aku bukan orang Itali. Lebih baik aku nunggu sampai aku dipanggil, kayak gitu. Nah sekarang, Conte di Spurs, dia sudah menunjukkan ketertarikan. Dan kalau dari segi finansial, Spurs sangat mampu untuk mendapatkan Dybala. Cuma aku belum ada baca sudah ada tawaran konkret. Jadi udah ada proposal, aku mau nawar sekian, belum ada, baru Inter aja. Yang kedua Atletico Madrid. Nah Simeone kan orang Argentina, dia memang udah lama pingin Dybala. Cuma waktu itu dia sempat mau beli tapi dihargai 70 juta sama Juventus. Kemahalan. Ya menurutku kemahalan juga memang karena sering cedera juga kan. Sekarang ini walaupun nggak ada tawaran proposal yang beneran konkret, tapi lebih mungkin Atletico Madrid yang ambil Dybala daripada AC Milan. Karena sekali lagi gaji yang diminta dia itu AC Milan nggak sanggup karena handover mereka ke Redbird itu belum kelar. Jadi sekarang ini masih dipegang Elliot. Dan
frankly mereka nggak punya duit. Itu aja sih intinya. Itu loh, Dybala aja nih. Kemudian dari segi Marotta dia mau menyelesaikan transfer Dybala itu sebelum 6 Juli. Kalau kemarin kan Marotta target semua transfer kelar sebelum berakhir Juni, tapi karena perkembangan kan kayaknya nggak bisa. Ya udah, yang jadwal tes medis itu kan kemarin Lukaku, Aslani sama si siapa lagi? Mkhitaryan. Nah, Dybala Marotta maunya 6 Juli. Jadi ini menurut newspaper di Roma, Il Messaggero. Jadi ya kembali Marotta kan memang dari dulu sudah lumayan ngefans sama Dybala dari dia masih di Juventus. Saat ini belum ada ruang untuk Dybala, tapi Marotta tetap ngebet pingin dapetin Dybala. Makanya target dia itu sebelum 6 Juli itu udah kelar. Jadi kita bisa prediksi kalau 6 Juli Dybala belum masuk ke Inter, kayaknya ya udah batal kayaknya. Itu bro. Oke, selesai tentang Dybala, udah puas ya. Nanti kalau ada yang nanya-nanya lagi, ini sudah mendetail banget tentang transfernya Dybala kayak gimana. Nah, kemudian ini ada berita menarik soal Henrikh Mkhitaryan. Sebenarnya kan kita taunya itu bahwa Inter ngambil Henrikh Mkhitaryan itu untuk backupnya Hakan. Tapi ini muncul berita bahwa Mkhitaryan seen by Inter as a potential starter rather than just backup option in midfield. Intinya Inter memandang Mkhitaryan sebagai starter yang potensial dibandingkan hanya sebagai backup. Ini menurut La Gazzetta dello Sport ya. Jadi dari segi gaji aku nggak tahu berapa persisnya gaji dia di Inter, tapi katanya lumayan gede. Dari segi gaji, kemudian dari segi penampilan dia dengan Roma musim lalu, sepertinya Inter memandang Mkhitaryan ini sangat mungkin masuk di starting line up. Ibaratnya sebagai rotasi, walaupun aku yakin masih akan Hakan yang lebih sering main. Maksudnya adalah gini, kalau Aslani itu kan sebagai backup. Jadi kecuali Brozovic cedera atau kelelahan, misalnya sudah berturut-turut main, maka Aslani nggak akan main. Tapi kalau dia sebagai rotasi, bisa jadi itu sistemnya misalnya ada 3 kali main dalam seminggu, ya udah 1 kali itu si Mkhitaryan yang jadi starter. Karena kalau benar-benar bergantian, kayaknya susah. Ini aku tampilin ya di 1 versus 1 ada ini dibandingkan antara Mkhitaryan versus Calhanoglu, karena kalau Mkhitaryan sama Barella agak kurang, tipikal permainannya terlalu berbeda. Kalau di sini dari 1 versus 1 index itu Mkhitaryan 81, Calhanoglu 83. Kita ke bawah baru ini kelihatan banget mulai agak jomplang. Calhanoglu nomor 1 assist lewat set play di Serie A. Nomor 1 assist dari luar kotak penalti. Nomor 1 expected assist. Nanti aku mau bikin konten khusus ngebahas soal expected assist, expected goal, pokoknya term-term yang dipakai dalam statistik ya, tapi aku nggak akan jelasin terlalu banyak di sini. Kemudian expected goal chain nomor 1 juga di Serie A. Nomor 2 in chance creation. Nomor 2 di assist di Serie A. Siapa ya nomor 1 assist? Kayaknya si Berardi ya, Domenico Berardi ya. Benar. Kemudian nomor 3 key pass di Serie A. Nomor 3 passes into the box. Jadi pas ke dalam kotak penalti itu nomor 3. Jadi statistik Hakan ini ngeri banget. Menurutku ini yang bikin Milan itu salty banget dengan Hakan, karena statistik Hakan selama dia main di Milan belum pernah sebagus ini gitu loh. Jadi kayak ngerasa dihianatinya itu tambah menggebu-gebu, kayak wih berarti selama ini dia males-malesan main kayak gitu mungkin. Dari detail statistik ini yang biru itu si Mkhitaryan, yang krem ini Calhanoglu. Golnya 5 Miki, Hakan 7. Nggak terlalu jauh kan. Tapi kalau kita lihat di playmaking, total asisnya lebih dari 2 kali lipat. Hakan 13, Mkhitaryan 6. Key pass juga hampir 2 kali lipat, 28 lawan 58. Chance creation 28 banding 57.
Expected assist 6 banding 18. 6,8 banding 18,28. Jauh banget. Jadi kalau mengharap dia benar-benar berkompetisi untuk memperebutkan tempat utama, sorry, tapi secara objektif memang Hakan kualitasnya masih jauh. Tapi yang bikin kenapa muncul bahwa Mkhitaryan itu bisa menjadi starter juga karena di antara 3 gelandang Inter, Hakan, Brozo, dan Barella, Hakan ini kan yang paling jeblok ininya, staminanya. Gak mungkin Hakan bisa main 3 kali seminggu, apalagi berturut-turut. Makanya kalau 3 kali seminggu, minimal 1 kali Mkhitaryan pasti jadi starter. Itu maksudnya. Dari segi passing 1174 lawan 1831. Kalau kita lihat passes to the final third itu sepertiga akhir lapangan di depan, di dekat gawang lawan itu 436 lawan 812. Jauh sekali. Pass into the box yang pasnya ke kontak penalti itu 273 berbanding 92. Ini lebih dari 2 kali lipat. Jauh banget. Di dalam fase menyerang memang Hakan ini terlalu ganas, bro. Jadi itu menurutku sangat beralasan kenapa Mkhitaryan bisa jadi starter, tapi tetap tidak mungkin benar-benar starter bergantian dalam artian 50-50 dengan Hakan. Tetap lebih banyak Hakan yang akan main. Oke, itu konten tentang update transfer yang lebih berpusat pada Dybala dan si Henrikh Mkhitaryan, guys. Sampai jumpa di konten berikutnya sebentar lagi, oke? Karena hari ini aku pengen bikin 2 konten. Oke, itu dulu. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Ciao.